adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan. Nah, di sini jumpa lagi dengan Ibu. Nah, untuk pertemuan minggu ini kita nanti akan belajar materi fisika berkaitan dengan induksi elektromagnetik. Nah, jadi materi induksi elektromagnetik ini lanjutan dari materi pertemuan kemarin, yaitu tentang medan magnet. Jadi materi induksi elektromagnetik ini masih berkaitan dengan materi medan magnet. Nah, nanti di sini Ibu akan belajar dengan kalian mengenai apa saja besaran-besaran yang ada di induksi elektromagnetik, kemudian bagaimana penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih detailnya, kita nanti langsung masuk saja ke materi. Nah, kita masuk ke materi induksi elektromagnetik. Nah, kemudian apa sih itu induksi elektromagnetik? Nah, induksi elektromagnetik itu merupakan peristiwa munculnya gaya gerak listrik atau biasanya disebut dengan GGL di dalam suatu kumparan atau konduktor. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan gambar tentang induksi elektromagnetik. Di sini ada magnet batang, kemudian di sini juga ada kumparan. Nah, ketika magnet batang ini digerakkan keluar masuk dalam kumparan dengan kecepatan tertentu, maka apa yang terjadi? Nah, yang akan terjadi nanti pada jarum galvanometer. Nah, di sini Ibu tadi lupa menyampaikan, di sini ada jarum galvanometer. Oke. Nah, galvanometer itu apa sih, Bu? Oke, galvanometer itu merupakan alat untuk mengukur arus listrik. Nah, di sini pada jarum galvanometer ini nanti akan bergerak. Nah, ketika jarum ini bergerak, itu menandakan adanya arus listrik. Nah, dari mana asalnya arus listrik itu? Ternyata arus listrik itu berasal dari gejala timbulnya induksi elektromagnetik atau menghasilkan timbulnya GGL, gaya gerak listrik. Nah, setelah ini, selanjutnya kita akan membahas tentang besaran-besaran apa saja yang ada di induksi elektromagnetik. Selanjutnya, untuk besaran yang pertama, kita masuk ke hukum Faraday. Nah, bunyi dari hukum Faraday itu adalah gaya gerak listrik atau GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung suatu loop penghantar berbanding lurus dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar tersebut. Nah, di sini ada dua rumus dari Faraday. Ada rumus yang pertama, E sama dengan N dikali delta flux dibagi delta T, dan rumus yang kedua E sama dengan N dikali D flux per dt. Nah, untuk rumus yang pertama itu digunakan untuk soal ketika kalian memperoleh soal diketahui fluxnya ada dua. Jadi nanti flux yang besar dikurangi flux yang kecil atau flux magnet kedua dikurangi flux magnet ke satu dibagi waktu kedua dikurangi waktu ke satu, seperti itu. Kemudian untuk rumus yang kedua, ketika kalian menemui soal diketahui persamaan matematika. Jadi ketika di soal diketahui persamaan matematika, kalian bisa menggunakan rumus yang kedua ini. Rumus yang kedua yaitu E sama dengan N. Ini turunan dari flux terhadap waktu. Nah, perlu kalian perhatikan ya, untuk E ini itu adalah GGL atau gaya gerak listrik dengan satuan volt. Kemudian N itu adalah jumlah lilitan. Kemudian delta flux itu adalah perubahan flux magnet dengan satuan Weber. Oke, ini bacanya Weber. Kemudian delta T itu adalah perubahan waktu dengan satuan sekon. Selanjutnya, di sini Ibu sudah menyediakan contoh soal untuk mencari GGL induksi. Nah, di sini Ibu memberikan contoh soal untuk rumus yang kedua. Oke, untuk rumus yang turunan tadi. Nah, diketahui flux magnetik menembus bidang dengan persamaan flux magnetik sama dengan 4T kuadrat ditambah 5T ditambah 2 dengan flux itu dalam satuan Weber dan T dalam
sekon. Nah, tentukan GGL induksi yang timbul dalam 4 sekon. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita bahas bersama. Untuk penyelesaiannya diketahui tadi persamaan matematis. Jadi, yang Ibu maksud persamaan matematika tadi itu adalah ini, seperti ini disebut persamaan matematika. Jadi, kita bisa menggunakan rumus yang kedua tadi. Nah, diketahui persamaan matematisnya flux itu adalah 4T kuadrat ditambah 5T ditambah 2. Dan kita harus menurunkan ini dulu. Bagaimana cara menurunkannya? Ibu kira kalian sudah paham ya aturan turunan. Oke. Nah, ini Ibu turunkan flux terhadap waktu, Ibu turunkan ini 4T kuadrat. Ketika Ibu turunkan 2 kali 4 jadi 8, kemudian T ini pangkatnya 2 dikurangi 1, makanya pangkatnya T jadi 1, tidak usah ditulis, jadi 8T ditambah 5T. Nah, 5T ini 1 kali 5 karena T-nya itu kan pangkatnya 1 ini ya, 1 kali 5, 5, T-nya pangkatnya 1 dikurangi 1 sama dengan 0, sehingga T-nya hilang, jadi 5. Kemudian untuk 2 diturunkan terhadap waktu itu 0, makanya tidak usah ditulis. Kemudian yang ditanya apa? Ya, yang ditanya tadi adalah GGL induksinya yang timbul dalam 4 sekon. Nah, kita bisa menjawab dengan rumus E sama dengan N dikali D flux per dt turunannya tadi. Jadi kita masukkan N-nya tadi 1 dikali turunannya ini diperoleh ini. Oke, 8T tambah 5 sehingga menjadi 1 dikali 8. Nah, 4 ini dari mana? 4 ini adalah dari T, ya ini dari waktunya GGL induksi yaitu 4 sekon. Jadi 8 dikali 4 kita substitusikan saja di sini untuk waktunya ditambah 5. 8 kali 4 berapa? 32 ditambah 5 sehingga hasilnya adalah 37 volt. Jadi GGL induksi yang timbul dalam 4 sekon itu adalah 37 volt. Untuk besaran selanjutnya, tadi kita sudah membahas tentang hukum Faraday, kita sekarang bahas tentang flux magnetik. Oke, flux magnetik itu adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu luasan tertentu. Nah, di sini ada gambar, ini seperti jajar genjang ya. Oke, di sini ada medan magnet, ini yang arahnya ke atas. Oke, ini medan magnet yang menembus bidang ini dengan arah ke atas, yang kemudian membentuk sudut terhadap garis normal. Nah, ini membentuk sudut terhadap garis normal. Nah, garis normal itu apa? Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan bidang. Jadi, garis normal itu garis yang tegak lurus dengan bidangnya ini. Jadi, di bawah ini ada luas atau luas penampang gitu. Nah, kita bisa mencari flux magnetik itu dengan rumus flux magnetik itu sama dengan B dikali A dikali cos theta, di mana P itu adalah besar medan magnet dengan satuan Tesla dan A itu adalah luas penampang dengan satuan meter persegi, dan untuk sudutnya ini adalah sudut antara medan magnet dengan garis normal. Oke, di sini Ibu sudah memberikan contoh soal kepada kalian tentang flux magnet tadi. Ya, di sini ada soal tentukan besar flux magnet dari gambar berikut. Nah, disuruh menentukan dari gambar ini ya. Nah, di sini dari gambar kita bisa mengetahui ini ada A. A itu adalah luas penampang dengan satuan 10 meter persegi. Kemudian di sini juga diketahui B. B itu medan magnet dengan satuan Tesla dengan besarnya 10 Tesla gitu. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara menyelesaikannya yang pertama kita gambar terlebih dahulu. Ini anggap saja gambarnya sama, oke. Nah, untuk yang pertama kita tentukan sudutnya dulu, karena tadi sudutnya itu bukan sudut yang ini, tapi sudut antara medan magnet dengan garis normal, garis yang tegak lurus dengan bidang. Oke, jadi kita bisa menentukan ya sudut ini
berapa? Berarti sudutnya ini keseluruhan adalah 90. Karena di sini sudah ada 30, maka 90 dikurangi 30 sehingga hasilnya adalah 60. Jadi sudutnya nanti adalah 60. Oke, selanjutnya diketahui B ini diketahui 10 Tesla. Tetanya tadi 60 ya. A-nya itu 10 meter persegi, kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah besar flux magnetnya. Kita bisa menjawab dengan rumus flux magnet sama dengan A dikali B dikali cos theta. A-nya tadi 10, B-nya 10 dikali cos theta. Tetanya tadi 60 ya. Jadi sekalian ketika ada soal flux magnet jangan terkecoh dengan yang sudah diketahui di sini sudutnya 30 terus kemudian kalian memasukkan sudut ini ke soal. Jelas itu nanti salah. Karena apa? Sudut di sini itu adalah sudut antara medan magnet dan gaya normal. Jadi ketika di sini belum diketahui, kalian harus menentukan gaya normalnya terlebih dahulu, kemudian kalian baru bisa menentukan sudutnya seperti itu. Nah, di sini kita sudah memasukkan 10 kali 10 100 dikali cos 60 berapa? Cos 60 adalah setengah. Sehingga 100 dikali 1, 100 dibagi 2 hasilnya adalah 50 dengan satuan Weber. Jadi, besar flux magnet dari gambar ini adalah 50 Weber. Nah, selanjutnya kita masuk GGL, induksi elektromagnetik pada kawat dalam medan magnetik. Nah, jadi pada kawat sejajar ini. Nah, kita bisa menentukan GGL-nya itu dengan rumus BLV, di mana B itu adalah kuat medan listrik dengan satuan Tesla atau Weber per meter persegi. L itu adalah panjang kumparan dengan satuan meter, dan V itu adalah kecepatan gerak kumparan dengan satuan meter per sekon. Kemudian ketika di sini ada hambatan, R itu hambatan, sehingga rumusnya menjadi ketika ditanya kuat arus, rumusnya menjadi kuat arus sama dengan E dibagi R, di mana GGL tadi rumusnya adalah ini, BLV dibagi R, dengan I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan R adalah hambatan listrik dengan satuan ohm. Next, kita masuk ke GGL induksi diri. GGL induksi diri adalah GGL yang diakibatkan oleh perubahan flux magnetik sendiri. Nah, kita bisa menggunakan rumus E sama dengan min L dikali DI per DT. Jadi, turunan kuat arus terhadap waktu. Nah, di mana E itu tadi GGL induksi diri dengan satuan volt, L itu adalah induktansi diri kumparan dengan satuan Henry, kemudian DI per DT itu adalah laju perubahan kuat arus dengan satuan ampere per sekon. Next, kita lanjut ke induktansi diri. Nah, rumus induktansi diri pada kumparan itu adalah L sama dengan N dikali flux magnetik dibagi I, di mana N itu adalah jumlah lilitan, ini adalah flux magnetik dibagi I itu adalah kuat arus kumparan dengan satuan ampere. Nah, ketika pada solenoida kita pertemuan minggu lalu kita sudah bahas ya pada solenoida dan pada toroida. Oke. Nah, di sini ada rumusnya yaitu L sama dengan mu 0 dikali N kuadrat dikali A dibagi L. Kemudian ada energi listrik. Nah, bagaimana cara kita menghitung energi listrik? Kita bisa menggunakan rumus W sama dengan setengah dikali L dikali I kuadrat, di mana W itu adalah energi yang diambil oleh induktor dengan satuan Joule, kemudian L itu adalah induktansi diri dengan satuan Henry, kemudian I itu adalah kuat arus yang melalui induktor dengan satuan ampere. Selanjutnya, kita masuk ke aplikasi induksi
magnetik. Nah, yang pertama ada generator. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu generator. Nah, generator itu merupakan mesin yang dapat mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Seperti itu ya. Nah, di generator ini dibedakan menjadi dua jenis. Ada generator DC dan ada generator AC. Nah, generator DC itu merupakan perangkat mesin listrik dinamis yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Nah, untuk generator DC ini menghasilkan arus DC atau arus yang searah. Kemudian, untuk yang kedua ada generator AC. Nah, generator AC itu merupakan perangkat mesin listrik dinamis yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Nah, generator AC ini menghasilkan arus AC, yaitu arus bolak-balik. Nah, selanjutnya rumusan yang berlaku pada generator AC itu ada GGL induksi E sama dengan NBA omega sin omega T, atau E max. Yang ditanyakan E max, kita bisa menggunakan rumus ini ya, GGL induksi maksimum sama dengan NBA omega, di mana E itu adalah GGL induksi dengan satuan volt, kemudian B itu adalah kuat medan magnetik, A itu luas kumparan, N itu jumlah liritan, T selang waktu, dan omega itu kecepatan anguler konstan. Oke, dengan satuan radian per sekon. Selanjutnya kita bahas mengenai transformator atau trafo. Nah, transformator atau trafo itu adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik bolak-balik, yaitu AC tadi. Nah, di sini ada gambar ya. Nah, ini ada trafo, kemudian ada lilitan sekunder dan ada lilitan primer. Nah, untuk lilitan sekunder ini sama saja kumparan sekunder, atau lilitan primer itu bisa disebut dengan kumparan primer, itu juga ada di sini. Nah, jadi kumparan primer yang terhubung dengan tegangan masuk, ini tegangan yang masuk, kemudian kumparan sekundernya ini terhubung dengan tegangan keluar. Jadi kalau kumparan primer itu tegangannya masuk, kalau kumparan sekunder tegangannya keluar. Kemudian pada trafo ideal itu berlaku rumus Vs per Vp sama dengan IP per IS sama dengan Ns per Np. Ya, di mana V itu tegangan, S itu artinya sekunder atau output. Output artinya keluaran. Kalau P itu primer atau input. Input artinya masukan. Jadi tadi tegangannya kalau primer itu masuk, kalau sekunder itu output atau keluar. Jadi Vs tegangan sekunder itu sama dengan kuat arus primer sama dengan jumlah lilitan sekunder. Kemudian Vp itu sama dengan IS sama dengan Np. Nah, ketika ini Pp berarti daya primer itu sama dengan daya sekunder, gitu ya. Kemudian ketika kita mencari efisiensi transformator, kita dapat menggunakan rumus efisiensi sama dengan PS per PP kali 100%, di mana P ini tadi daya dengan satuan watt, daya sekunder dibagi daya primer dikali 100%, atau sama dengan Vs kali IS, tegangan dikali kuat arus sekunder, dibagi Vp kali IS, ya. Ini tegangan kali kuat arus dikali 100%. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis transformator. Ada transformator step up
itu berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik AC. Dan yang kedua ada transformator step down, itu berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik AC. Kemudian untuk ciri-ciri transformator step up, nah step up tadi fungsinya untuk menaikkan tegangan listrik AC. Ciri-cirinya yang pertama yaitu NT itu lebih kecil daripada NS. Jadi jumlah lilitan primer itu lebih kecil daripada jumlah lilitan sekunder. Kemudian yang kedua, VP tegangan primer itu lebih kecil dari tegangan sekunder. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga itu IP kuat arus primer itu lebih besar dibandingkan kuat arus sekunder. Sedangkan untuk ciri-ciri transformator step down, yang pertama ada NT, jumlah lilitan primer itu lebih besar daripada jumlah lilitan sekunder, kebalikannya ya, kebalikan dari transformator step up. Yang kedua, VP lebih besar daripada tegangan sekunder. IP lebih kecil daripada IS. Tuh. Kemudian kita bahas ke transmisi daya listrik jarak jauh. Nah, untuk transmisi daya listrik jarak jauh itu kita dapat mengetahui sumber energi listrik yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu berasal dari mana? Dari PLN. Nah, PLN itu sendiri memperoleh energi listrik dari pusat pembangkit listrik yang letaknya jauh dari pemukiman penduduk. Kemudian, energi listrik itu disalurkan melalui kabel-kabel listrik bertegangan tinggi atau melalui transmisi daya listrik jarak jauh. Nah, jadi selama transmisi energi listrik itu harus melalui dua tahapan ini. Yang pertama sebelum ditransmisikan dan yang kedua setelah sampai ke rumah-rumah. Nah, untuk tahap yang pertama bagaimana Bu sebelum ditransmisikan? Jadi, sebelum ditransmisikan, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik itu memiliki tegangan yang tidak terlalu besar. Jadi tegangannya tidak terlalu besar di situ. Jika energi ini langsung ditransmisikan, akan banyak energi listrik yang hilang selama dalam perjalanan. Nah, oleh karena itu, diperlukan tegangan listrik yang sangat tinggi, ya. Karena tadi kan tegangannya yang tidak terlalu besar. Nah, jadi di sini ini membutuhkan tegangan listrik yang sangat tinggi. Tegangan listrik sangat tinggi itu diperoleh dengan menggunakan trafo step up. Ya, agar memperoleh tegangan listrik yang tinggi, kita harus menggunakan trafo step up. Kemudian, pada transmisi tegangan tinggi, kuat arus listrik yang mengalir itu menjadi kecil, sehingga kawat yang dipakai itu kecil dan biayanya murah. Nah, kemudian bagaimana tahapan setelah sampai ke rumah-rumah? Nah, tahapan setelah sampai ke rumah-rumah, itu tegangan listrik yang ditransmisikan tadi dari pembangkit listrik itu memiliki tegangan tinggi. Nah, agar dapat digunakan dengan aman oleh konsumen, itu tegangan tersebut harus diturunkan menggunakan trafo step down biasanya menjadi 220 volt. Nah, jadi tadi sebelum ditransmisikan kan tadi kan tegangannya tidak terlalu besar. Setelah ditransmisikan, tegangannya bisa tinggi menggunakan trafo step up. Tapi ketika setelah sampai ke rumah-rumah, disalurkan ke rumah-rumah, itu tegangannya ternyata ketika sudah di rumah itu tinggi, jadinya harus diturunkan. Jadi harus menggunakan trafo step down yang menjadi 220 volt. Keuntungan sistem ini itu adalah dapat mengurangi tingkat bahaya keselamatan dari pemakai. Cukup sekian untuk penjelasan materi mengenai induksi elektromagnetik. Semoga penjelasan yang sudah
Ibu terangkan tadi dapat bermanfaat bagi kalian, dan ketika kalian masih kurang paham silakan bisa ditanyakan langsung ke Google Classroom gitu ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.